Sejak pandemi COVID-19 muncul di muka bumi ini, seluruh aspek kehidupan manusia berubah total, terutama di bidang pendidikan. Semuanya berubah, yang dulunya itu kita bisa tatap muka secara langsung, namun sekarang harus ada jarak yang memisahkan antara si pengajar dan antar siswa. Bahkan pendidikan ini dilaksanakan melalui online. Nah, para guru pada jenjang pendidikan baik di usia dini, di pendidikan dasar maupun di menengah dituntut untuk tetap profesional dan tetap mengikuti perkembangan pendidikan yang terjadi dengan begitu cepat. Nah, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di dunia pendidikan ini itu bukanlah hal yang gampang, bukan? Karena tidak semua guru itu mampu mengoperasikan bahkan menguasai teknologi yang sedang berkembang di dalam dunia pendidikan dan di era digital saat ini. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, untuk menguasai pendidikan sangatlah hal yang paling penting bagi guru, karena itu merupakan sarana yang sangat penting dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, tujuan dari podcast kali ini adalah untuk menggali dan mengkaji informasi supaya guru itu tetap profesional dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih produktif lagi dan mampu memanfaatkan media yang ada untuk meningkatkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini agar pendidikan Indonesia tidak tertinggal. Nah, bagaimana sih kiat-kiatnya dan apa aja yang harus dilakukan oleh guru-guru itu? Nah, mari kita gali di podcast kali ini. Stay tune! Oke, selamat siang narasumber semuanya yang sudah saya undang. Selamat datang di podcast hari ini. Dan saya sebagai tuan rumah, saya Lestari Teresia sebagai tuan rumah. Saya sudah mengundang beberapa narasumber terpercaya untuk membahas topik yang akan kita bicarakan hari ini. Oke, sebelumnya itu kita tahu sekarang itu udah masuk masa pandemi. Nah, di mana pandemi COVID-19 telah mendorong transformasi yang sangat cepat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia di berbagai sektor pendidikan seperti ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk memenuhi hak peserta didik dalam mendapatkan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Untuk melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19 ini, satuan pendidikan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan menekankan ketentuan. Yang pertama, berikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan. Dan yang kedua, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Yang keempat, memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kualitatif. Oke. Langsung aja kita mulai tanya-tanya nih. Menurut Saudari Dinda, bisa diberikan pendapatnya, Saudari Dinda? Baik, dalam dunia pendidikan, pemerintah di Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh.
yang bertujuan untuk memenuhi hak peserta didik dalam mendapatkan layanan peserta pendidikan selama pandemi COVID-19. Jadi, menurut tanggapan saya, kebijakan tersebut harus dilakukan demi melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19 dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Dan pemerintah juga sudah membuat kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Oke, terima kasih. Berarti kalau saya boleh tahu, ternyata corona ini bukan cuma berdampak kepada dunia pendidikan, tapi semua aspek kehidupan itu pasti berdampak. Nah, kalau menurut Saudari Dinda, belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh dilaksanakan dengan pemanfaatan teknologi dan memerlukan ketersediaan jaringan internet selama proses pembelajaran berlangsung. Belajar dari rumah memiliki banyak perbedaan dengan proses belajar tatap muka yang selama ini biasa dilakukan oleh para guru. Karena sekarang dengan belajar dari rumah, jadinya menuntut guru untuk mampu menggunakan teknologi melalui platform agar dapat terlaksananya proses belajar mengajar meskipun dengan jarak jauh. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh dan sudah familiar di kalangan guru yakni WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom. Oke, berarti kalau zaman sekarang nih ya, nggak ada guru sebenarnya yang bisa beralasan saya gaptek dan saya nggak bisa menggunakan teknologi, karena di masa pandemi COVID ini mau tidak mau guru itu harus mampu untuk menguasai teknologi yang ada, karena semua pembelajaran itu, aktivitas pembelajaran itu dilakukan secara online. Jadi guru itu kalau menurut saya ya, guru itu berarti kalau dia nggak bisa menguasai teknologi itu sesuatu yang kayak misalnya dia itu kalau di kehidupan real life-nya misalnya sebelum ada COVID itu kayaknya dia itu terkendala untuk dia datang ke sekolah misalnya. Nah, kalau di masa pandemi COVID itu sekarang, kalau guru itu nggak bisa menggunakan teknologi, berarti dia terkendala dong untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang harus dia laksanakan. Setuju nggak sih? Nah, oke. Terima kasih penjelasan dari Saudari Dinda. Nah, saya sekarang mau lanjut tanya-tanya sama Saudari Rima. Sebelum itu, kepada Saudari Ea Gita dulu. Menurut Saudari Ea Gita, apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru? Karena di mau masa pandemi ataupun tidak, guru itu tetap harus profesional dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kalau menurut Saudari Ea Gita sendiri, profesionalisme guru itu seperti apa sih? Coba bisa dikasih penjelasannya, Saudari? Oke, jadi guru itu merupakan salah satu faktor strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan, karena gurulah yang meletakkan dan mempersiapkan dasar perkembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Jadi untuk melaksanakan itu tentu kita memerlukan guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Yang dimaksud dengan profesionalisme itu yaitu biasanya identik dengan sifat dan perilaku seseorang yang berkompeten, berpendidikan, berdedikasi, bertanggung jawab, jujur, dan loyal pada pekerjaannya. Guru harus membuktikan bahwa profesinya layak untuk dihargai dan dihormati. Karena menurut saya guru itu merupakan tulang punggung dalam mencerdaskan bangsa. Profesionalisme guru merupakan sikap dan perilaku seseorang guru yang harus memiliki pendidikan dan dia harus bertanggung jawab atas tugasnya. Profesionalisme guru ini harus dibangun oleh dua pihak. Cara bersama-sama itu guru sebagai pihak yang dituntut memiliki kecakapan dan keahlian, serta pemerintah sebagai pihak yang dituntut untuk memberikan penghasilan yang layak kepada guru. Intinya, guru dan pemerintah harus memberikan kontribusi positif ke arah perbaikan mutu pendidikan. Menurut saya seperti itu, Lestari.
Oke, berarti tadi disinggung bahwa guru itu merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan pendidikan di negara kita. Tapi bukan cuma guru ya, tapi pemerintah juga harus mendukung si gurunya ini supaya dia juga mendapatkan tunjangan yang cukup dalam dia melaksanakan tugasnya. Jadi bukan cuma guru, tapi guru dan pemerintah harus berkesinambungan, bekerja sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kita ini. Nah, tapi kalau saya lihat, apakah saya boleh tanya lagi nggak nih kepada Saudari Agita? Menurut Saudari Agita, apakah profesionalisme guru itu di masa pandemi COVID dan sebelum COVID itu ada pengaruh? Tentu berpengaruh. Kalau dulu kan belum ada masa COVID gini kan. Jadi kalau dulu mungkin gimana tadi pertanyaannya? Kalau Pengaruh ya? menurut Saudari Agita itu pengaruhnya itu cukup besar nggak sih antara profesionalisme guru di masa pandemi COVID dan sebelum pandemi? Tentu berpengaruh karena kita kan sekarang nggak melalui tatap muka karena kita cuma melalui daring. Kita melalui media sosial kan, seperti Zoom, Google Meet, apalagi di pembelajaran sekolah dasar. Tentunya berpengaruh besar karena kalau dulu guru-guru bisa mengajarkan secara langsung dan dapat memahami para siswanya. Kalau sekarang kan hanya melalui daring, belum tentu guru bisa memahami siswanya. Dia hanya mungkin memberi tugas saja atau dia memberikan soal tanpa harus menjelaskan. Jadi di masa pandemi sekarang tentu sangat guru itu harus memiliki peran yang penting dalam mengajarkan para siswanya. Menurut saya seperti itu. Oke, berarti ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu ke arah yang lebih guru itu harus mengupgrade kemampuannya, benar nggak sih? Karena sebelum masa pandemi COVID, guru itu bisa melihat langsung para muridnya, para siswanya dengan tatap muka. Jadi dia bisa menilai muridnya secara langsung. Tapi di masa pandemi COVID ini, guru itu harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk dia itu memantau para siswanya itu. Supaya juga walaupun di masa pandemi COVID, jangan sampai para siswa ini kehilangan perhatian dari guru gitu, karena mau tidak mau kita bisa lihat bahwa kemampuan guru itu sebenarnya di-upgrade di masa pandemi COVID ini. Yang tadinya dia nggak tahu soal apa-apa tentang teknologi, mau tidak mau dia harus belajar untuk dia upgrade kemampuannya dia, karena teknologi ini ibaratnya itu suatu kendaraan menuju pendidikan. Kalau sekarang ini ya, maksudnya kalau di masa pandemi kan, sebelum pandemi kan, misalnya kendaraannya itu ya kendaraan supaya kita sampai kepada sekolah. Tapi kalau sekarang ini, di masa COVID ini, kendaraan si guru ini untuk sampai ke siswanya itu adalah melalui teknologi yang menjembatani. Oke, setuju? Nah, lanjut ya. Saya mau tanya kepada Saudari Rima Widya. Ya, oke. Pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka kini semua diubah menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Tidak boleh ada interaksi atau pembelajaran dalam kelas yang melibatkan banyak orang. Guru adalah figur yang menjadi teladan atau contoh dalam dunia pendidikan. Keberadaan guru sangat penting dalam proses belajar mengajar dan pembentukan karakter positif dan kehidupan sosial peserta didik. Guru dan peserta didik mau tidak mau dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Semua kegiatan dilakukan secara online. Hal ini tentu masih menjadi kebiasaan baru yang susah untuk dilakukan, mengingat baru pertama kali menghadapi pembelajaran yang dilakukan secara virtual. Jadi menurut saya, belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh itu termasuk tantangan baru bagi guru untuk tetap profesional melaksanakan pembelajaran serta membentuk karakter dan kehidupan sosial peserta didik selama masa pandemi. Hal ini menjadi tantangan besar tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga guru. Guru harus bisa menyesuaikan keadaan dengan baik. Guru harus bisa memutar otak bagaimana caranya agar pembelajaran tetap terlaksana dengan baik, walaupun diadakan secara daring atau jarak jauh.
Kecanggihan teknologi saat ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Guru harus bisa memilih metode pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didiknya. Maka dari itu, guru dituntut harus bersikap profesional agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan terpenuhi capaian pembelajaran. Terima kasih. Berarti sama seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tantangan guru itu sebenarnya bukan cuma guru ya yang mendapatkan tantangan, tapi para peserta didik juga, di mana kebiasaan yang baru itu terjadi karena semua kegiatan itu tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi melalui teknologi. Nah, makanya mungkin tantangannya itu bagaimana guru dan peserta didik itu, ya itu intinya ya, saya ambil inti dari apa yang disampaikan Saudari Rima. Tantangannya itu adalah para guru dan peserta didik itu harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Mungkin itu ya. Dan selanjutnya, kalau menurut Saudari Arianti, apakah solusi yang dapat diberikan kepada guru di masa pandemi COVID ini supaya guru itu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan lebih produktif lagi? Karena kan guru ini terkendala untuk ketemu secara langsung dengan siswanya. Nah, menurut Saudari Arianti, apa solusinya supaya tanggung jawab guru itu tetap terpenuhi di masa pandemi COVID ini dan malah lebih produktif lagi? Oke, sebelumnya saya meminta maaf karena kendala jaringan, makanya saya tidak bisa on cam seperti saudara-saudari lainnya. Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut saya, solusi terhadap masalah pengembangan profesionalisme dari guru. Yang pertama ada peningkatan profesionalisme guru. Seperti yang kita tahu, guru merupakan titik sentral dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Guru yang berprofesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan menguasai metode yang tepat, tetapi juga mampu memotivasi peserta didiknya, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang cukup luas terhadap dunia pendidikan. Guru yang profesional juga harus memiliki pemahaman yang dalam tentang hakikat manusia dan masyarakat serta mampu memenuhi tuntutan sesuai dengan Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2B. Seorang guru juga dituntut untuk memiliki 4 hal. Yang pertama itu, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswanya. Ketiga, guru juga harus bertanggung jawab memantau hasil belajar siswanya melalui berbagai cara evaluasi yang diterapkan oleh setiap guru masing-masing. Selanjutnya, guru juga harus mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan dalam belajar dari pengalamannya. Solusi keduanya yaitu peningkatan kelayakan mengajar dan kesejahteraan guru. Seperti yang saya bilang sebelumnya, guru merupakan titik sentral yang strategis dalam kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu, guru diberikan tugas sebagai pelaku pembauran. Mengingat tugasnya tersebut, masalah kelayakan menjadi syarat yang harus dipenuhi. Apabila tingkat kelayakan mengajar sudah terpenuhi, tuntutan perbaikan kesejahteraan bagi guru harus menjadi salah satu agenda pokok program pemerintah. Yang ketiga, memberikan tunjangan layak hidup bagi guru yang masuk purna tugas. Pekerjaan sebagai seorang guru adalah pekerjaan profesional yang penuh dengan pengabdian karena mengurus dengan upaya membentuk pola pikir, perilaku, dan tindakan manusia yang diajarnya. Solusi yang terakhir, membentuk kebiasaan guru yang efektif. Ketidakberhasilan pendidik salah satu penyebabnya adalah proses pembelajaran yang terjadi tidak efektif.
yakni tidak memenuhi sasaran yang diinginkan oleh guru tersebut. Hal ini dapat terjadi manakala guru sebagai ujung tombak pendidikan bukan merupakan pribadi efektif sehingga di dalam mengelola pembelajaran juga tidak efektif. Menurut saya begitu, Saudari Lestari. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Arianti. Poin yang saya dapat tadi adalah yang pertama itu dari segi guru itu harus mempunyai komitmen kepada para siswanya. Nah, yang kedua, guru itu harus menguasai materi yang dia berikan kepada siswa. Yang ketiga itu memantau para siswanya. Keempat itu mampu berpikir sistematis dari pengalaman yang telah ia dapat. Mulai. Oke. Tadi dari solusi yang disampaikan oleh Saudari Arianti, saya dapat beberapa poin. Yang pertama itu dari segi gurunya, guru itu mempunyai komitmen kepada siswa. Yang kedua itu guru itu harus menguasai materi. Yang ketiga itu guru itu harus memantau para siswanya. Yang keempat, guru itu mampu berpikir secara sistematis terhadap pengalaman yang sudah ia dapatkan. Nah, itu dari segi guru. Tapi ternyata guru ini kan kita tuh sebagai ujung tombak dari dunia pendidikan. Tapi tidak cukup aja di sisi guru. Karena dari segi pemerintahan juga harus mensupport si gurunya ini supaya dia juga memberikan kinerja yang terbaik. Dengan cara apa? Yang kalau dulu itu kan kita tahu guru itu pahlawan tanda jasa. Tapi kalau sekarang guru itu sudah dibayar, sudah diberikan penghargaan terhadap rasanya dia. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia menginginkan pendidikan yang good, pendidikan yang bagus, yang baik, tapi gurunya itu masih terbengkalai, masih tidak dipedulikan, itu tidak akan pernah terjadi. Pendidikan Indonesia itu nggak akan pernah maju kalau misalnya guru itu masih diabaikan. Nah, oke, itu intinya. Kalau misalnya tadi kan pertanyaannya itu solusi apa sih yang dapat dilakukan oleh guru supaya tanggung jawabnya terpenuhi dan lebih produktif. Nah, oke. Sudah berakhir sesi tanya jawab kita pada podcast hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Indri untuk menyampaikan hasil dari pembahasan kita hari ini. Dan Saudari Indri, saya persilakan. Ya, dari secara keseluruhan bisa disimpulkan pandemi virus corona ini memang telah memaksa guru untuk dapat cepat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah tentang belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, dibutuhkan komponen profesional guru untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan sarana teknologi dan internet. Pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan beberapa portal media pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan beberapa portal media dan sumber belajar yang telah disediakan oleh pemerintah maupun aplikasi daring yang sama seperti yang kita pakai sekarang. Bisa juga dari WA, Google Classroom, dan masih banyak aplikasi lainnya. Tidak berbeda dengan sekolah offline atau tatap muka, keterlibatan peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran jarak jauh. Guru sebagai pendidik profesional harus berusaha sedapat mungkin agar pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik dan materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus mengembangkan kemampuannya agar tetap profesional selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Seperti apa sih profesional guru itu? Saya akan memberikan beberapa langkah-langkah yang penting bagaimana profesional guru dalam pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Yang pertama, penguasaan literasi dan iptek.
Wawasan guru terhadap penggunaan teknologi dan literasi dalam pembelajaran jarak jauh agar guru dan siswa siap melaksanakan perannya masing-masing. Penggunaan sumber-sumber belajar dari internet akan mempermudah peserta didik dalam belajar secara mandiri dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, yang kedua, keterampilan pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, guru bisa melakukan beberapa langkah-langkah pendekatan virtual dalam pembelajaran berbasis kelas. Nah, bagaimana sih pembelajaran berbasis kelas itu? Poin yang pertama, praktis dan latihan. Melakukan sesi latihan sebelum memisahkan diri dengan kelas virtual itu sangat penting. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menghindari kesalahan teknis yang tidak diharapkan. Poin yang kedua, menentukan ekspektasi. Pada awal sesi, guru harus memperjelas ekspektasi untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman. Contohnya, menjelaskan alat pembelajaran virtual apa yang hendak digunakan, teknik apa dan teknik bagaimana selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, poin yang ketiga, melibatkan peserta didik selama proses pembelajaran. Guru disarankan agar menggunakan pendekatan pembelajaran konstruktif agar peserta didik dapat aktif selama proses pembelajaran. Poin yang keempat, meminta umpan balik. Beri waktu sekitar 5 menit untuk umpan balik di akhir sesi dan implementasikan masukan dan saran selama umpan balik ke dalam rencana pembelajaran selanjutnya. Nah, langkah yang ketiga, kemampuan komunikasi dan sosial. Guru perlu menjalin komunikasi dengan baik terhadap orang tua peserta didik. Orang tua perlu digandeng dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua diharapkan akan mampu memberikan umpan balik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sekian dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indri atas hasil yang sudah dia sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari acara ini akan disampaikan oleh Saudari Mega. Kepada Saudari Mega, saya persilakan. Baiklah, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Hendaknya dapat menjadi tantangan bagi guru untuk tetap profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, saran saya bagi profesionalitas guru di masa pandemi saat ini, sebaiknya guru harus memahami perannya dengan baik agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik dengan melibatkan siswa secara aktif selama proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam penguasaan literasi dan iptek, pengelolaan kelas, serta komunikasi dengan orang tua juga harus terus dikembangkan agar dapat menjadi guru pro saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan Saudari Mega. Oke, demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber-narasumber yang sudah baik hati mau datang ke acara podcast saya, karena kita ingin mengulik-ngulik informasi dan yang berguna di masa pandemi COVID ini demi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan selamat siang narasumber saya semuanya. Siang. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan, dan terus semangat memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Bye.
Ba. Woi, foto dulu, woi.